Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan bagian data uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji statistika non-parametrika untuk kas sampel independen yang digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA satu arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai. Langkah yang pertama yaitu kita memasukkan data. Data diambil dari data PT Health Center yang memproduksi termometer dengan 3 buah baterai yaitu merek A, B, dan C. Manajer produksi PT Health Center ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produk termometer yang nyata di antara ketiga merek baterai tersebut. Untuk itu diambil sejumlah sampel tertentu dan kemudian diukur masa hidupnya. Hasilnya dapat dilihat dari tabel. Yang pertama, data pertama yaitu sampel nomor 1 sampai sampel nomor 10 menggunakan baterai merek A. Untuk sampel nomor 11 sampai sampel nomor 17 menggunakan baterai merek B. Sedangkan sampel nomor 18 sampai sampel terakhir atau sampel 25 menggunakan baterai merek C. Angka 200,5 pada baris 1 di atas menyatakan bahwa sampel termometer 1 baterai merek A mempunyai masa hidup sepanjang 200,5 jam. Demikian seterusnya untuk data yang lain. Kemudian kita langsung membuka SPSS yang sudah terinstal di dalam komputer ataupun laptop kita. Sembari menunggu, kasus di atas terdiri dari 3 sampel yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, yaitu sampel termometer dengan baterai merek A tidak berkaitan sama sekali dengan sampel termometer dengan baterai merek B atau C. Di sini data hanya sedikit dan dianggap tidak diketahui distribusi datanya. Oleh karena itu digunakan uji non-parametrik dengan K, sampel yang independen. Sebelumnya, kita harus memastikan bahwa di kolom view telah tercentang value labels. Jadi teman-teman harus pastikan dulu apakah value labels dalam SPSS sebelum kita menginput data telah tercentang. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam kolom variabel view. Yang pertama kolom nama, kita isikan nomor, masa, dan juga merek. Kemudian kita akan mengganti desimal yang tertera pada masa yaitu 1 karena kita akan mengambil satu angka di belakang koma. Untuk desimal untuk nomor dan merek kita harus menganulkan karena tidak ada desimal. Selanjutnya kita masuk ke kolom value untuk merek dan kita klik titik 3 dan masukkan value labels. Yang pertama, value labels kita tandai untuk 1 yaitu artinya merek A. Kita add 2 artinya merek B, kita add, dan 3 artinya merek C. Setelah selesai semua, kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti yang tertera pada gambar tersebut. Kemudian kita kembali ke data view. Di data view telah terbentuk nomor, masa, dan merek. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan data. Penginputan data kita lakukan secara copy paste yang sudah ada di dalam Word. Yang pertama adalah data nomor, kita copy paste nomor 1 sampai nomor 25, artinya yaitu sampel termometer 1 sampai sampel termometer nomor 25. Setelah selesai, kita lanjutkan untuk menginput masa, yaitu masa di sini adalah satuan jam. Mulai dari data termometer sampel 1 sampai data termometer nomor 25. Setelah selesai, kita lanjutkan untuk menginput data nomor merek. Merek tersebut karena kita sudah menggunakan value labels, kita tinggal tekan saja untuk value labels nomor 1, yaitu artinya merek A. Kita lanjutkan sampai data yang ke-10. Selanjutnya untuk value label nomor 2 artinya merek B, kita lanjutkan sampai data nomor 17. Selanjutnya untuk value nomor 3 yaitu merek C, kita lanjutkan sampai data yang terakhir atau data nomor 25. Nah, berikut untuk tabel sudah terisi dan data sudah berhasil diinput.
Setelah selesai menginput data, sekarang kita siap untuk mengolahnya. Untuk melakukan uji Kruskal-Wallis dengan SPSS, silakan lakukan beberapa langkah berikut. Pada menu analis, dipilih non-parametric test. Setelah itu, legasi dialog, dan yang terakhir, K-independent sample. Untuk pengisiannya, yang pertama, tes variabel list atau variabel yang akan diuji, karena di sini akan diuji data masa hidup termometer, maka masukkan variabel massa. Yang kedua, grouping variabel atau variabel group. Karena variabel pengelompokan merek termometer ada pada variabel merek, maka masukkan variabel merek ke bagian grouping variabel. Lalu klik mouse untuk membuka define group. Untuk minimum, isi dengan 1, dan untuk maksimum, isi dengan 3. Karena ada 3 merek, maka isi minimum dengan 1 dan maksimum dengan 3. Dan tentunya tanda 2 sudah tercakup di antaranya. Yang ketiga, untuk tes tipe atau tipe uji, karena dalam kasus yang akan diuji dengan Kruskal-Wallis H, maka klik mouse pada pilihan Kruskal-Wallis H. Sedangkan untuk pilihan yang lain termasuk option diabaikan saja. Dan yang terakhir, tekan OK untuk proses data. Setelah pengolahan data, selanjutnya dilakukan output SPSS. Berikut adalah data yang diperoleh uji dari Kruskal-Wallis. Berikut datanya. Selanjutnya dilakukan dengan analisis. Terdapat 2 hipotesis untuk kasus ini. Hipotesis pertama, ketiga populasi baterai A, B, dan C identik, yang artinya data masa hidup ketiga merek baterai tidak berbeda signifikan. Yang kedua, hipotesis kedua, minimal dari ketiga baterai A, B, dan C tidak identik, yang artinya data masa hidup ketiga merek baterai memang berbeda signifikan. Untuk selanjutnya dapat dilihat berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas besar, tingkat signifikan alfa 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Sebaliknya, jika probabilitas kecil, tingkat signifikan alfa 0,05, maka hipotesis pertama ditolak. Dari tabel output, terlihat bahwa nilai asymptotic atau asymptotic significance adalah 0,055 atau probabilitas di atas 0,05. Maka hipotesis pertama diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan. Karena hipotesis pertama diterima atau gagal ditolak, hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikan 5% tidak ada perbedaan yang nyata signifikan di antara masa hidup ketiga merek baterai. Daya tahan atau masa hidup baterai merek A, B, dan C boleh dikatakan sama. Sekian tutorial video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.